Selamat datang di channel Spoilerin, channel yang membahas alur cerita singkat dari sebuah drama atau film yang dikemas secara ringan. Pada video pertama kami ini, gua akan membahas mengenai alur cerita dari sebuah drama Korea yang berjudul Vagabond, yang disutradarai oleh Yoo In-sik pada tahun 2019. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita spoilerin Vagabond. Check it out! Pemeran utama pada drama ini diperankan oleh Lee Seung-gi sebagai Chan Dal-geun dan Bae Suzy sebagai Go Hae-ri, di mana Chan Dal-geun adalah seorang stuntman yang hidup dengan keponakannya bernama Cha-hun. Dan Go Hae-ri adalah seorang agen Badan Intelijen Nasional yang menyelidiki kasus para pejabat tinggi Korea. Suatu hari, tempat pelatihan bela diri Cha-hun diundang oleh pemerintah Maroko untuk mengisi acara peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Korea dengan Maroko. Namun tak disangka pesawat B357 yang ditumpangi oleh Cha-hun dan 210 orang lainnya mengalami kecelakaan di perairan Maroko. Mendengar berita tersebut, Chan Dal-geun sebagai pamannya merasa sangat sedih dan terpukul karena kehilangan satu-satunya keponakan yang sangat ia sayangi. Kecelakaan tersebut diperkirakan ada sangkut pautnya dengan persaingan untuk pemenang kontrak pesawat tempur Korea yang akan segera diputuskan oleh presiden dalam waktu dekat. Kedua kandidat vendor yang bersaing tersebut antara lain Dynamic System yang dipimpin oleh Edward dan John & Mark yang dipimpin oleh Jessica. Dengan adanya kecelakaan pesawat B357 milik Dynamic System, pemerintah Korea mempertimbangkan kembali untuk memenangkan Dynamic System karena opini publik sudah mencap bahwa pesawat milik Dynamic System tidak handal sampai menyebabkan 211 orang tewas pada kecelakaan pesawat B357. Ketika Chan Dal-geun sampai di Maroko untuk mengikuti upacara pemakaman Hun, di bandara ia melihat seseorang yang mirip dengan pria pada video yang diunggah Hun di klub milik keponakannya sebelum ia mengalami kecelakaan. Dengan respon yang cepat, Chan Dal-geun mengejarnya sampai terjadi perkelahian di antara keduanya. Namun sayangnya ia kehilangan orang tersebut yang ternyata identitasnya bernama Jerome. Chan Dal-geun menjadi yakin bahwa kecelakaan tersebut merupakan aksi terorisme. Di Maroko, Chan Dal-geun bertemu dengan Go Hae-ri yang kala itu sedang menyamar di kedutaan Korea di Maroko. Awalnya ia tidak percaya dengan Hae-ri dan menganggap Hae-ri adalah komplotan dari teroris kecelakaan pesawat yang ditumpangi keponakannya. Nyatanya Hae-ri adalah seorang agen BIN yang kala itu sedang ditugaskan oleh kedutaan Korea sebagai pemandu keluarga korban. Di Maroko, Dal-geun dan Hae-ri diincar oleh komplotan teroris, sampai-sampai beberapa kali mereka berdua hampir terbunuh. Dikarenakan mereka memiliki bukti video yang memperlihatkan wajah teroris pada kecelakaan pesawat tersebut. Dengan menganalisa percakapan pria pada video tersebut, Hae-ri menyimpulkan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, pria tersebut menghubungi kopilot bernama Kim Woo-gi untuk menjalankan aksinya. Go Hae-ri pun melaporkan bukti tersebut pada Badan Intelijen Nasional tempat ia bekerja untuk menyelidiki kasus tersebut. Ketika Hae-ri dan Dal-geun kembali ke Korea, mereka tak henti-hentinya diincar oleh sekelompok orang yang tidak dikenal untuk dibunuh. Anehnya, tanpa alasan yang jelas, Direktur BIN pada saat itu menghentikan pemeriksaan kecelakaan pesawat tersebut. Dari sini detektif Kang Jo menerka bahwa ada yang tidak beres pada beberapa pejabat di BIN. Namun Dal-geun tidak pantang menyerah untuk melaporkan hal ini kepada presiden di Gedung Biru. Mendengar hal tersebut, presiden memerintahkan direktur BIN untuk melanjutkan pemeriksaan kembali. Selanjutnya, BIN membentuk sebuah tim untuk mencari keberadaan Kim Woo-gi di Maroko dan membawanya kembali ke Korea sebagai saksi di pengadilan. Tanpa sepengetahuan BIN, Chan Dal-geun mengikuti penelusuran tim tersebut untuk menangkap kopilot yang membunuh keponakannya. Di Maroko, Chan Dal-geun bekerja sama dengan Hae-ri untuk menemukan Woo-gi.
Setelah ditangkap oleh mereka, ternyata kepolisian Maroko juga bersekongkol dengan Jessica untuk membunuh Woogie agar tidak sampai ke Korea. Sampai-sampai Jessica menyewa 2 pembunuh bayaran untuk membunuh Woogie dan Dalgen pada kala itu. Bantuan yang dikirim oleh Bin untuk melindungi Woogie, Dalgen, dan Hairi tersebut nyatanya sudah bersekongkol pula dengan Jessica, dengan targetnya adalah untuk membunuh Woogie agar tidak sampai ke Korea. Namun rencana tersebut digagalkan oleh Edward yang membantu Chan Dalgen untuk membawanya bersama Hairi dan Woogie ke Korea menggunakan kapal laut sebagai saksi di pengadilan. Di kapal, Dalgen dan Hairi menghubungi detektif Kang Jo yang saat ini melakukan pemeriksaan diam-diam di markas Vagabond yang ternyata adalah sebuah restoran ayam. Dengan bantuan Vagabond, Dalgen membuat gertakan untuk menghancurkan komplotan yang bekerja sama pada kecelakaan tersebut, termasuk para pejabat tinggi Korea dan Bin. Usut punya usut, ternyata beberapa oknum pejabat tinggi di Korea dan Bin sudah disuap dan diancam oleh Jessica. Karena ia memiliki bukti-bukti atas kasus korupsi mereka, akhirnya oknum tersebut membantu Jessica untuk mencegah Woogie hadir di pengadilan. Namun dengan pantang menyerah, Dalgen dan Hairi yang dibantu oleh tim Vagabond membawa Woogie ke pengadilan untuk menjadi saksi atas kecelakaan pesawat tersebut. Di pengadilan, semua bukti menunjukkan bahwa Jessica lah yang bertanggung jawab atas kecelakaan pesawat B357. Sebelum itu, ternyata Woogie dan istrinya sudah mengetahui bahwa dalang dari semua ini adalah Samael. Namun, Woogie dan istrinya membuat penawaran sejumlah uang untuk tutup mulut dan memutarbalikkan fakta di pengadilan. Setelah pengadilan selesai, ternyata istri dari Woogie yaitu Oh Sang-mi diincar oleh Jerome dan dibunuh di sebuah gedung. Namun sebelum meninggal, Oh Sang-mi sempat menyampaikan ke Dalgen bahwa pelakunya adalah Samael, serta menuliskan sebuah lambang menggunakan darahnya. Mendengar hal tersebut, Dalgen teringat dengan lambang pada tangan Jerome yang mengincarnya saat di Maroko. Setelah dicari tahu, lambang tersebut adalah lambang dari Black Sun. Black Sun sendiri adalah sebuah organisasi tentara bayaran internasional. Jessica yang kala itu di penjara, berbincang dengan Hairi dan Dalgen dan mengatakan bahwa otak awal dari kecelakaan pesawat tersebut adalah bukan dirinya. Dan ia menemukan suatu kejanggalan di awal atas kematian wakilnya yaitu Michael yang tewas tanpa alasan yang jelas. Ketika diundang di tempat kediaman Edward, Dalgen menyadari bahwa lambang di tangan orang dari Edward sama dengan milik Jerome. Ketika akan menembak Edward, Dalgen diancam dengan keselamatan Hairi dan keluarga korban yang bisa dilakukan Edward kapan saja. Sampai pada akhirnya Dalgen dibawa ke suatu tempat dan digantung bersama dengan Woogie untuk dibakar. Untungnya anak buah dari Jessica melihat hal tersebut dan membantu Dalgen untuk selamat dari kebakaran. Edward alias Samael ternyata memiliki tujuan untuk merombak pemerintahan Korea agar menjadi seperti apa yang ia inginkan. Edward juga ternyata adalah pemilik dari John and Mark, yaitu atasan dari Jessica. Untuk mencari Jerome, Dalgen yang kala itu dinyatakan sudah tewas tanpa sepengetahuan Hairi pergi ke Amerika untuk masuk dalam organisasi Black Sun. Ketika menjalankan suatu misi, Dalgen bertemu dengan Jerome sampai pada akhirnya ia membalaskan kematian dari keponakannya. Saat menjalankan misi di Kiria, tanpa sengaja Dalgen bertemu dengan Hairi yang kala itu menjadi targetnya untuk dibunuh. Namun Dalgen akhirnya tidak jadi untuk menembak Hairi, melainkan menembak temannya yang pada saat itu menjalankan misi bersama dengannya.
Itulah alur cerita dari Vagabond Season 1. Gimana, seru kan? Untuk kalian yang penasaran pada Season 2-nya, dari informasi yang beredar, Vagabond Season 2 akan tayang pada akhir tahun 2020. Mungkin cukup sekian video spoilerin kali ini. Untuk menambah semangat gua membuat video spoilerin lainnya, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, dan share untuk channel ini ya. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya.